berdiri sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Aini Kurniawati. Di sini saya sebagai pembicara dan yang melakukan praktikum. Perkenalkan, nama saya Nun Marlina. Di sini saya sebagai kameramen. Pada kali ini kami akan membuat praktikum kimia, yaitu ledakan gas hidrogen. Udara merupakan salah satu materi yang diciptakan Tuhan untuk kenikmatan hidup hambanya. Gas yang berlimpah mengisi jagat raya yang tak berwarna dan bersifat homogen. Sesungguhnya udara merupakan campuran dari berbagai gas. Tuhan ciptakan udara sangat berlimpah dan besar manfaatnya. Namun, banyak orang tidak pernah mensyukurinya. Hampir semua makhluk hidup membutuhkan udara bebas, kesegarannya, kelimpahannya, dan manfaatnya tidak pernah bisa dibayar oleh manusia. Salah satu komponen udara yang akan kita bahas di sini adalah gas hidrogen. Gas hidrogen merupakan molekul unsur dengan rumus kimia H2. Gas ini jumlahnya cukup berlimpah loh di alam. Memiliki massa molekul paling ringan di antara gas-gas yang lain, dan memiliki beberapa sifat fisika antara lain tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Sifat kimia gas ini mudah terbakar, memiliki titik didih yang rendah, namun pada suhu kamar tidak mudah terbakar. Memang Tuhan Maha Cerdas. Bayangkan saja seandainya pada suhu kamar, gas hidrogen mudah terbakar. Pasti bumi ini akan heboh karena api di mana-mana. Gas hidrogen ini memiliki peranan untuk melakukan suatu reaksi yang disebut dengan reaksi hidrogenasi. Untuk beberapa jenis senyawa yang bersifat organik ya, juga dimanfaatkan pada proses penjenuhan minyak goreng, agar minyak memiliki kekentalan tinggi dan tidak mudah rusak. Di udara terdapat gas hidrogen dan oksigen menjadi satu sistem. Kedua gas tersebut merupakan unsur pembentuk air. Di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, air. Yang kedua, ada aluminium foil. Di sini kami sudah menyediakan, yaitu aluminium foil yang sudah dipotong kecil-kecil. Alat yang ketiga yaitu pemantik elektronik. Yang keempat, ada telur, di mana pada telur ini sudah dilubangi bagian atas dan bawahnya dan dikeluarkan isinya. Yang kelima, ada botol kaca. Yang keenam, ada kristal NaOH. Yang ketujuh, ada botol yang sudah dipotong dan diambil bagian atasnya. Lalu yang kedelapan, ada sendok sebagai pengaduk. Langkah pertama, masukkan air ke dalam botol kaca secukupnya saja. Langkah kedua, masukkan kristal NaOH ke dalam botol kaca yang sudah berisi air. Langkah ketiga, aduk kristal NaOH supaya cepat terlarut dengan air. Lalu langkah keempat, masukkan aluminium foil yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam larutan NaOH. Lihat reaksi yang terjadi ya. Langkah kelima, letakkan telur di atas larutan NaOH yang sudah dimasukkan aluminium foil supaya gas yang dihasilkan oleh reaksi NaOH terhadap aluminium foil dapat masuk ke dalam telur. Jangan lupa ditutup ya bagian atasnya.
Apakah ledakan gas hidrogen termasuk reaksi eksoterm atau endoterm ya? Yuk kita bahas. Sebenarnya, untuk data yang lebih akurat, diperlukan termometer untuk mengukur suhu sebelum reaksi dan setelah reaksi, untuk memudahkan kita menentukan apakah dia termasuk ke dalam reaksi eksoterm atau endoterm. Tetapi jika tidak ada, bisa hanya dengan merasakan perubahan suhu pada lingkungan sebelum dan setelah reaksi, di mana pada reaksi eksoterm suhu menjadi bertambah atau suhu lingkungan menjadi bertambah karena kalor atau panas pada sistem dilepaskan ke lingkungan. Dapat dibuktikan dengan botol kaca yang awalnya dingin, tetapi setelah reaksi antara larutan NaOH dan aluminium foil dilakukan, botol kaca tersebut menjadi panas. Jadi, praktikum ledakan gas hidrogen merupakan reaksi eksoterm ya. Karena seperti yang kita ketahui, reaksi eksoterm adalah pelepasan panas atau kalor dari sistem ke lingkungan. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan suhu dari botol kaca yang sebagai sistem sebelum reaksi dan setelah reaksi. Sebelum reaksi antara larutan NaOH dengan aluminium foil, botol kaca dingin. Tetapi setelah reaksi antara aluminium foil dengan larutan NaOH, botol kaca menjadi panas. Nah, dari perubahan suhu inilah yang menyebabkan dia digolongkan ke dalam reaksi eksoterm. Persamaan reaksi dari ketiga bahan kimia yaitu air atau H2O, kristal NaOH, dan aluminium foil sebagai berikut. Reaksi yang berlangsung antara NaOH plus H2O atau air, warna pada air atau H2O berubah, yang sebelumnya berwarna jernih menjadi agak keruh. Lalu, reaksi yang berlangsung pada NaOH plus H2O plus aluminium foil. Jadi, pada saat kami memasukkan aluminium foil ke dalam campuran NaOH plus H2O, aluminium foil tersebut bereaksi sehingga aluminium foil itu bisa mengeluarkan banyak gelembung-gelembung gas seperti halnya air mendidih, sehingga menghasilkan gas H2 atau hidrogen. Jadi pada intinya ketika kita memasukkan aluminium foil ke dalam larutan NaOH, di situ dia akan menghasilkan gas hidrogen. Lalu mengapa ya terjadi ledakan saat kita memantik telur yang sudah digunakan untuk menampung gas hidrogen? Kita kembali lagi ke sifat gas hidrogen itu sendiri, bahwa gas hidrogen adalah gas yang sangat mudah terbakar. Hal ini dapat dibuktikan ketika kita memantik telur yang digunakan untuk menampung gas hidrogen, terjadi reaksi pembakaran di dalam telur, sehingga menyebabkan telur itu meledak dan terjadi ledakan. Sekian praktikum dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.